Halo, ketemu lagi di Evolution Trading Indonesia. Nama saya Satrio, sekarang lagi bersama Bang Kurnia nih, Halo. owner dari Evolution Trading Indonesia. Nah, gini Bang, saya itu kan udah ikut kelas trading tuh beberapa ya, cukup Heeh. banyak lah. Udah berapa kali Tapi ya? Heeh. isinya tuh kok itu-itu terus ya, perasaan kayak Gimana? indikator Heeh, lagi gitu kan. heeh, Terus ya lihat chart lagi, heeh. pattern lagi gitu. Terus ya dipakai untuk trading pun gitu. Itu yang nggak profit-profit amat gitu loh. Itu kenapa ya kira-kira? Udah diajarin sama mentornya gitu, terus Iya, masih nggak profit ya, udah dikasih iya teknik ini, betul. teknik itu, kok kayaknya nggak profit-profit lagi ya. Benar banget. Yang diajarin itu gitu aja, cara baca chart, terus mungkin Iya, bilangnya money management gitu kan, jangan pakai betul. segini persen gitu. Tergantung psikologi lah, manajemen, ya itu lagi lah bahasanya gitu, Iya, Bang. iya, iya. Oke, eee, gimana ya, mungkin saya coba tambahin beberapa topik aja ya. Memang kalau Iya, dalam trading itu, baca chart itu hanya satu bagian ya. Jago oke, analisa itu belum tentu bisa trading. oke. Bahkan ada orang yang bisa analisa 100% akurat, nggak 100% lah, mungkin 90% akurat, tapi pas trading dia loss. Karena memang ada bagian mental juga di situ. Itu Oke. klise ya, saya ngomongin mental, jaga mental itu klise, tapi saya mau coba bahas beberapa hal yang memang sebenarnya kalau kita mau trading itu harus tahu dulu gitu, harus benar-benar paham dulu, Mhm. terus harus diaplikasiin. Nah, apa aja tuh, Jadi, Bang? pertama namanya positive expectancy. Positif Iya, ekspektasi. Oke, apa positive tuh? expectancy itu gini, eee, kita bisa yakin bahwa dengan trading kita bisa let's say tambah kaya atau bisa financial freedom Iya, apapun lah. Tapi, ya itu kan namanya kita positif ya, kita iya. berekspektasi Percaya positif, diri lah percaya ya. diri, tapi kita bisa membedakan karena ada garis tipis antara percaya diri dan halu. Oke. Nah, kadang-kadang ini yang susah, 500% dalam sehari, Iya, halu kan pasti kan? halu, nggak mungkin banget itu. 1% sehari mungkin nggak? Iya, jelas. Masih mungkin. Mungkin. Tapi ini nggak sesimpel itu. 1% di pasar yang lagi naik itu gampang banget. Iya, Tapi kita nggak bisa tahu kalau pasarnya lagi jelek, bodoh gitu lagi ya. choppy gitu ya. Shopee kayak segala macam itu 0,5% mungkin bakal susah. Oke. Tergantung leverage-nya ya. Oke, kita ngomong tanpa leverage deh gitu. Itu jadi positive expectancy itu adalah kita bisa mengetahui Mhm. kita bisa apa ya, mungkin mengkuantifikasi kemungkinan kita profit atau loss itu dalam suatu periode tertentu, gampangnya gitu. Oke. Dan bisa membedakan mana percaya diri, mana halu. Iya. Kalau kalau saya bilang gini, 30% sebulan itu udah world class. Jadi kalau ada yang bilang aset kalian bisa 5 kali dalam seminggu gitu, Iya. ya bohong gitu aja. Oke. Oke, mungkin ada yang beneran, tapi coba aja minggu depannya 5 kali lagi nggak dia? Minggu Iya. depannya lagi 5 kali lagi nggak dia? Minggu depannya lagi jadi seperlima ya. Ya, itu dia. Kalau Makanya bisa, udah cuan malah jadi loss gitu kan. karena ini tadi yang tadi saya bilang ekspektasi ya. Sebenarnya positif ekspektasi itu kan bisa melihat kemungkinan atau kemungkinan profit tapi tidak halu. Tapi Iya. nanti juga ada juga yang mungkin ekspektasi yang saat tidak positif gitu loh. Maksudnya kita bisa Mhm. menghadapi kondisi pasar, kita bisa tahu kondisi pasar lagi jelek dan Iya. kita bisa memberikan ekspektasi ke diri kita, kita masih bisa profit, tapi mungkin angkanya nggak terlalu gede atau Oke. minimal kita nggak loss gitu dulu, tergantung Iya. kondisi pasar. Jadi kayak gitu yang pertama. Terus banyak orang nggak paham nih, topik kedua nih yang saya penting banget. Iya. Namanya ya risk of ruin atau mungkin resiko kehancuran ya. Nah, kayak gimana tuh risk of ruin dari Mungkin seorang trader? gini, kalau kalau nggak salah siapa ya, Warren Buffett kalau nggak ngomong ya, kalau Hmm. kamu berinvestasi, ingat bahwa Roma itu tidak dibangun dalam sehari, gitu kan, Iya, betul. gitu. Kalau kamu trading, ingat bahwa Hiroshima dan Nagasaki itu dihancurkan dalam sehari. Dalam semalam. Ya, sebenarnya saya mau nambahin, yang namanya kehancuran kalau dalam trading itu bukan bukan sebuah event, bukan sebuah Hmm. kejadian, tapi sebuah proses. Oke. Nggak mungkin kamu punya duit misalkan berapa modal tradingnya $1.000 gitu. Iya. Dalam 1 detik, 2 detik habis itu nggak mungkin kecuali kamu bodoh banget. Kalau Iya. apalagi kalau udah punya masuk kelas trading ya, Betul, udah betul. diajarin money management gitu kan. Iya. Nah, itu Nggak mungkin nggak mungkin. all in terus Nah, setiap saat gitu kan. kadang yang orang lupakan itu duit hilang semua itu sebuah proses. Iya. Gampangnya ini contoh yang paling sederhananya ya. Saya punya duit $1.000 nih. Saya pakai buat trading misalkan open posisi $150 aja. Iya. Karena satu dan lain hal saya loss. Iya. Coba kalau kalau kita loss, kita pengennya ngapain sih?
Biasanya sih balas dendam. Balikin. Balikin duitnya gimana Gimana? caranya? 150-nya hilang 50 jadi tinggal 100 kan. Iya, Berarti duitnya tadi 1000 1000 dikurangi kurangi 100. 150, loss 50 kan. Berarti sisa 950. Kita pengen next trade itu minimal 1000 kita balik. Atau kalau Iya, misalnya bisa lebih kan jadi 1100 gitu. betul. Mulai kita iseng masuk 300 gitu. Berharap masuk. Taunya loss lagi. Iya, bukannya balik malah cuan, tapi malah makin gede loss-nya gitu. Tapi saat ini masih kecil ceritanya karena Iya. baru 300, baru Baru gitu. 300. Tapi kita udah mulai nakal. Biasanya kalau kata orang, oh leverage-nya dikit aja atau kalau di forex lot-nya jangan kecil, jangan gede-gede. Iya. Kita mulai nakal, mulai gedein lot-nya. Mulai. Kalau cuan ya udah. Tapi masalahnya kalau kayak gini mau cuan mau rugi itu tetap bahaya. Iya. Kalau cuan kita bakal penasaran dan maruk. Kalau rugi kita lebih all in lagi. Oke. Jadi habisnya uang itu bukan 1-2 kali trade, biasanya 4 sampai 5 mungkin ya, mungkin atau 3 lah. Kita mulai penasaran dikit, pengen revenge, penasaran. Kalau revenge-nya kita berhasil, kita jadi maruk. Habis maruk, hilang. Jadi harus memahami proses tersebut gitu. Karena kadang-kadang yang banyak nggak diajarin adalah cuman cara manage uangnya aja, tapi nggak bisa nge-manage mengolah emosi kita kalau misalkan uangnya itu udah hilang atau misalkan pada saat proses kita manajemen uang tiba-tiba ada satu kesalahan, 2 kesalahan itu nggak diajarin cara untuk balik ke back on track-nya gitu. Kayak gitu. Itu ya resiko sebuah kehancuran itu ya kayak gitu. Jadi kehancuran itu bukan sebuah event tapi sebuah proses. Jadi kalau misalkan udah tahu bahwa itu proses, saat kita udah di tengah-tengahnya, kita harus tahu cara balik ke awalnya itu kayak gimana. Yang ketiga back testing. Ini yang banyak orang ya gimana ya? Ini sering diajarin sih sebenarnya di kelas-kelas lain pun, tapi jarang ada yang ngelakuin gitu, back testing ini. Biasanya gini, biasanya diajarin, iya. Tapi murid-muridnya males. Nah itu dia, lagi-lagi emosinya males back testing. Ya back testing ini mau nggak mau sih kalau perjalanan saya sebagai trading ya, kalau investment bodo amat. Kalau di kripto ya, kalau trader backtesting ini penting. Bahkan kalau misalkan teman-teman suka lihat kalau saya di channel yang ngasih analisa itu kriptonya itu sama-sama mulu gitu. Pasti paling 5 itu mulu gitu. Jarang ada yang baru gitu. Paling ada 1-2 sekali. Kenapa? Karena udah saya backtesting. Karena kebiasaan saya adalah kalau ada teknik baru, bukan teknik ya, kalau ada satu teknik yang mau saya pakai atau strategi yang mau saya pakai, itu kalau ada itu harus dipastikan dulu, legit dulu, minimal sesuai observasi saya di aset tertentu gitu. Saya mau pakai misalkan double bottom gitu kan. Itu cara pakai double bottom di Bitcoin sama di emas sama di Ethereum di time frame 15 menit, time frame 1 jam itu beda. Saya harus nge-backtest dulu. Jadi saya backtest dulu, minimal saya mungkin coba lihat ke berapa ya? Saya biasanya 100 ke belakang gitu. 100 ke belakang lihat kemungkinan berhasilnya berapa. Jadi contoh ya, saya punya ada aset kripto baru nih, misalkan ARB gitu ya, kan baru masuk banyak exchange kan itu kan Arbitrum. Terus di time frame misalkan 5 menit aja, jadi ini enak buat scalping karena dia kan baru kan, jadi belum ada banyak data aja 5 menit. Saya coba pakai metode tradingnya ini, kalau misalkan pakai moving average gitu. Kalau udah break beli, kalau break bawah jual. Gitu. Saya coba sampai berapa kali gitu. Idealnya 100 kali, tapi mungkin karena masih dikit ya anggap aja 50 gitu. Saya hitung dari 50 tadi, yang win berapa, yang loss berapa. Misalkan yang winnya 35, loss-nya 15. Berarti kemungkinannya kan 70%. Nah, jadi dari situ saya bisa ngatur nih duit yang mau dipakai itu berapa dari 70% keberhasilan gitu. Kalau orang kan biasanya dikasih tahu ini terus ini gini, atau ngelihat dari orang lain aja, misalkan dari buku, Head and Shoulders kemungkinan berhasilnya 75% misalnya gitu. Masalahnya beda gitu loh. Sebenarnya mungkin Head and Shoulders yang di aset satu dan aset lainnya beda keberhasilannya. Yang kedua mungkin ada beda-beda dikit lah pola-polanya beda dikit lah. Ada dari candle-nya kayak atau dari perilakunya lah atau mungkin waktunya juga tuh kita udah ketemu pattern yang ini head and shoulder, ternyata dikerjain tuh sama cukomnya malah dibanting gitu, bukannya dinaikin atau segala macam. Nah itu kita ke topik yang ketiga, probability. Tetap aja mau
Walaupun secara statistik kita backtesting 70% tuh 70%, tadi. tetap aja sebenarnya kan kalau di itu ilusi. Maksudnya saat kita open posisi kemungkinannya cuma dua, cuan atau loss gitu kan. Iya, betul. Nah kita mainin itu aja. Intinya adalah saat kita cuannya oke gitu. Saat kita lossnya nggak lebih banyak daripada cuannya. Kita atur ke situ. Probability itu sebenarnya saya selalu selalu apa namanya? Selalu nge-trick pikiran saya bahwasanya mau metode apapun, mau strategi apapun yang katanya profitnya gede, saya selalu nge-trick pikiran saya bahwa ini 50% doang kemungkinan menangnya. Sehingga disitulah kita main apa namanya? Manajemen uangnya gitu loh. Jangan bodoh lah kayak gitu. Oke. Terus Apa lagi nih? yang keempat ya, ini istilahnya mungkin black swan. Ini kadang-kadang orang nggak black swan ini Jarang kan dengar sih orang-orang nih. Biasanya black swan itu apa sih, Bang? Black swan itu kalau di dunia investasi itu kayak crash yang tiba-tiba yang nggak diduga gitu. Oke, mungkin contohnya berarti kayak kasus COVID awal-awal gitu ya, Iya, 2019 tiba-tiba crash aja dalam satu malam. Black swan itu kan sebenarnya pertama harus signifikan. Iya. Kedua orang harus nggak memprediksi itu. Terus ya efeknya signifikan. Mungkin syarat utama black swan dua itu ya. Nah, yang jadi masalah di trading gitu ya. Di trading apalagi kita kalau ngomongin day trading ya. Orang itu suka lengah. Jadi merasa nggak akan black swan itu nggak akan kejadian gitu. Ini sebenarnya nge-trick pikiran kita untuk jadi lengah. Nah, sebagai trader kita harus menganggap bahwa black swan itu bisa aja kejadian. Every single transaction yang kita buat, anggap aja tiba-tiba ada black swan. Kita lagi nge-short, ya ada black swan tiba-tiba naik 100 kali gitu. Kita lagi nge-long, ada black swan tiba-tiba turun 100%. Kita nggak pernah tahu gitu. Di sini yang kadang-kadang orang itu masih antara kalau nggak malas, percaya diri atau nggak tahu apa. Ya karena black swan ini stop loss tuh harus gitu loh. Nah, saya nggak tahu di kelas-kelas lain gimana. Cuman di kelas saya selalu stop loss itu harus gitu. Itu teman gitu. Bahkan kadang-kadang kalau kita main spot, ada yang bilang jangan di cut loss, di hold aja ya. Ya jangan gitu sebenarnya. Sesuai dengan plan gitu ya. Kalau misalkan kita, ya contohnya Luna kemarin lah. 100, kalau nggak salah puncaknya 120 kan. $120 sih. Kalau orang mau nge-hold terus, dia nggak mau cut loss, berapa sekarang? Nggak ada $1, Bang. Iya, kalau dia cut loss, misalkan dia beli 120 di pucuk atas, terus di 90 dia cut loss gitu. Selamat duitnya. Minimal 90 per 120-nya selamat. Berarti mungkin ibaratnya yang namanya stop loss ini adalah salah satu rukun trading ya, Bang. Iya, harus di money lah harus. Gitu. Kalau bagi seorang trader nggak ada stop loss-nya itu ya janganlah. Nah, yang terakhir mungkin market psikologi ya. Psikologi market itu gini maksudnya, orang-orang banyak nyuruh ngapalin ya. Pola head and shoulder itu gini, ini ada neckline-nya masuk di sini. Terus bullish flag itu gini, masuk di sini. Target profitnya di situ. Tapi kalau saya selalu ngajarin tuh gini, lihat di balik itu loh, filosofinya apa gitu. Filosofinya itu kan sebenarnya yang ada di chart itu kan jejak digital para pelaku pasar. Jejak digital yang pelaku pasar itu jadi dua kan, yang mau beli dan mau jual ya, yang mau bikin harga naik dan mau bikin harga turun, bull dan bear. Nah coba pahami psikologinya itu gitu. Makanya mungkin teman-teman sempat lihat juga di beberapa kali di channel saya selalu bilang, kamu smart money atau stupid money. Smart money itu ya yang pada saat orang-orang lagi pada takut, lagi pada mungkin kalau lihat di crypto fear and greed indexnya lagi di fear, mereka berani gitu loh. Pas udah di atas baru stupid money masuk kan, oh ini udah naik, yang pintar malah take profit gitu ya. Nah itu sebenarnya kita bisa melihat dengan sedikit pemahaman psikologi orang kalau dikenain duit gitu. Ya orang kalau masalah duit apa sih kemungkinannya cuma dua kan, kalau nggak maruk takut. Betul. Kita kalau bisa ngelihat itu, akhirnya sebenarnya masalah chart juga mungkin saya juga nggak pernah ngajarin kok cara chart ini harus begini, chartnya harus begini, nggak. Kita lihat aja kira-kira psikologinya kayak gimana. Sebenarnya mudahnya kayak gitu. Terutama kalau kita mau trading yang jangka menengah sampai panjang ya. Kayak gitu. Mungkin itu yang saya bisa ajarin. Mungkin nggak tahu tuh kelas lain gimana. Tapi ya mudah-mudahan banyak sih murid yang di kelas saya udah oke sih diajarin yang kayak tadi. Makasih banget nih Bang sharing-sharingnya gitu nih. Mungkin ada yang belum tersampaikan, nanti kan teman-teman pengen nanya-nanya juga nih soal trading atau gimana, kita kontaknya kemana nih Bang?
kontak ada di description nanti ya. Deskripsi ya. Oke. Kalau gitu sekian aja untuk kali ini. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.